Halo, selamat siang Mas Ari. Ya, halo, selamat siang Pak Rian. Oke, sebelumnya salam kenal. Saya Rian. Di sini saya sebagai HR Supervisor dari PT Harsa Kita Internasional. Oke, biar nggak terlalu lama waktunya, bisa langsung memperkenalkan diri beserta dengan pengalaman kamu. Silakan. Oke, baiklah, selamat siang Pak Rian, dan terima kasih atas kesempatannya hari ini Pak Rian. Eh, saya, perkenalkan nama saya Hari Kurniawan Pak Rian. Saya pernah bekerja di PT Nipsu Indonesia, menjadi staf HRD selama 1 tahun, dan saya pernah juga bekerja di PT CEM Indonesia sebagai staf HRD selama 2 tahun Pak Rian. Oke, berarti kamu sudah punya pengalaman sebelumnya ya, kurang lebih 3 tahun ya. Iya Pak Rian. Oke, kalau boleh tahu perusahaan sebelumnya itu bergerak di bidang apa ya? Kalau untuk PT Nipsu Indonesia, dia bekerja di industri manufaktur Pak Rian. Dan untuk PT CEM Indonesia, kebetulan dia bergerak di PT FNB brand yang dimana bergerak di bidang restoran brand. Oke, berapa jumlah karyawan yang kamu handle di perusahaan yang pertama dan perusahaan yang kedua? Oke, baik brand. Untuk perusahaan pertama saya handle sekitar kurang lebih 500 karyawan, dan untuk yang kedua di PT CEM Indonesia saya menghandle 4.500 karyawan brand. Oke, tools apa yang kamu pakai atau aplikasi apa yang kamu pakai dalam administrasi, dalam absensi itu tools apa yang kamu pakai atau aplikasi apa yang kamu pakai untuk support dari absensi kamu? Oke, pada yang kebetulan di perusahaan saya sebelumnya itu menggunakan aplikasi Talenta brand. Pakai Talenta ya? Saya Talenta ya. Ya, brand. Aplikasi Talenta. Oke, ada beberapa pertanyaan yang saya mau tanyakan ya, lebih ke sebentar. Oke, apa sih yang membuat kamu tertarik dalam posisi ini dan di dunia HR secara umumnya? Saya tertarik dengan posisi ini karena saya percaya bahwa sumber daya manusia adalah kunci untuk kesuksesan suatu organisasi. Saya suka berinteraksi dengan orang-orang dan membantu mereka mencapai potensi terbaik mereka. Dunia HR memungkinkan saya untuk berkontribusi dan menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif pada. Oke, di perusahaan sebelumnya kamu menghandle rekrutmen juga tidak? Ya, bagaimana pada? Di perusahaan sebelumnya kamu menghandle rekrutmen juga atau tidak? Iya pada kebetulan saya di perusahaan sebelumnya saya menghandle untuk rekrutmen brand. Oke, bagaimana cara kamu merencanakan proses rekrutmen dari awal hingga akhir? Yang pertama, Pak saya memulai dengan memahami kebutuhan dan kriteria posisi yang ingin diisi Pak. Selanjutnya, saya membuat deskripsi pekerjaan yang jelas, memposting lowongan pekerjaan di platform yang tepat, seperti Jobstreet, Glints, dan OLX Pak. Dan menggunakan berbagai saluran untuk menarik kandidat Pak. Proses seleksi meliputi penyaringan CV, wawancara, dan penilaian keterampilan. Setelah memilih kandidat yang tepat, saya akan memastikan memberikan pengalaman onboarding yang menyuruh mereka membantu mereka dalam beradaptasi berat. Oke, itu dalam dunia rekrutmen ya. Oke, di perusahaan sebelumnya pernah nggak kamu menghadapi secara langsung konflik antar karyawan? Nah, bagaimana cara kamu menanganinya? Ya, saya pernah menghadapi konflik antar karyawan. Saya mendekati situasi dengan mendengarkan kedua belah pihak berat untuk memahami perspektif masing-masing. Setelah itu, saya memfasilitasi diskusi diskusi untuk mencari solusi yang saling menguntungkan.
Tujuan saya adalah untuk mengatasi masalah secara konstruktif dan membangun hubungan yang kerja yang positif pada. Oke, bagaimana cara kamu menjaga komunikasi yang efektif antara Departemen HR dengan divisi lain? Saya percaya pada pentingnya komunikasi terbuka. Saya rutin mengadakan pertemuan dengan perwakilan dari divisi lain untuk memahami kebutuhan mereka dan memberikan update tentang kebijakan HR. Selain itu, saya mendorong penggunaan platform komunikasi yang efisien untuk memudahkan pertukaran informasi dan feedback kepada. Oke, jika kamu mendapatkan laporan tentang karyawan yang sering terlambat, bagaimana cara kamu mengatasi situasinya? Pertama, saya akan mengumpulkan informasi untuk memahami penyebab keterlambatan tersebut berat. Selanjutnya, saya akan mengadakan percakapan pribadi dengan karyawan untuk mendiskusikan masalah ini dan mencari solusi bersama. Jika perlu, saya akan merekomendasikan dukungan seperti pelatihan manajemen waktu atau penyelesaian jadwal kerja, Brian. Oke, bagaimana kamu melihat perkembangan karir kamu dalam 5 tahun ke depan di dunia HR atau dunia human research? Dalam 5 tahun ke depan, saya berharap untuk mengembangkan keterampilan saya lebih lanjut dan mungkin mengambil peran manajerial di HR. Saya ingin terlibat dalam strategi pengembangan talenta dan budaya organisasi serta menjadi mentor bagi rekan-rekan di tim Marian. Tujuan saya adalah memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan perusahaan melalui pengelolaan SDM yang efektif, Marian. Oke, eh, kamu saat ini statusnya sudah tidak aktif atau masih bekerja? Kebetulan Marian saya sekarang sudah tidak bekerja, Marian. Terakhir seminggu yang lalu, Marian, saya aktif bekerja. Oke, alasan kamu resign kenapa? Kebetulan pada alasan saya resign yang pertama itu habis kontrak dan kemudian saya ingin experience baru pada. Oke. Kalau boleh tahu di CEM itu kamu kantornya di mana ya? Ya bagaimana pada? Kantor kamu sebelumnya di CEM itu di mana? Ya bagaimana pada? Di perusahaan sebelumnya, kantor kamu itu ada di mana lokasinya? Ya, baik pada untuk sebelumnya untuk PT Nipis Indonesia itu berada di Semarang pada yang dimana itu di kawasan MM 2100 dan yang kedua di PT CEM Indonesia itu kebetulan saya di cabangnya pada di Bekasi pada. Oke, kalau untuk dari PT Harsa Gita Internasional ini kan kita wilayahnya atau lokasinya atau HO-nya ya, itu kan kita ada di Jakarta Barat ya. Itu kira-kira bagaimana dari kamunya? Keberatan atau tidak? Karena kan situasi dari jarak ini kan lumayan jauh ya antara Bekasi dan di Jakarta Barat ya. Saat ini kamu tinggalnya di mana? Domisilinya? Uh, Menurut saya sih nggak keberatan Brian karena berhubung untuk transportasi dan zaman semakin maju Brian, saya nggak terlalu keberatan Brian Oke. karena Eh, sekarang itu kita menggunakan transportasi umum Brian. oke. Ada lagi yang mau kamu tanyakan? Uh, Tidak ada Brian. Mungkin untuk kelanjutannya bagaimana ini Brian? Oke, untuk lanjutannya, kalau misalnya memang kita berjodoh, nanti tahap selanjutnya adalah itu nanti akan ada namanya interview dengan user. Di mana nanti untuk jangka waktunya itu kurang lebih 2 minggu hari kerja. Itu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Uh, Ya cukup Brian. Itu aja Pak ya yang saya tanyakan. Oke, terima kasih banyak Mas Ari atas waktunya. Selamat siang. Siang Brian.